Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mata kuliah analisis laporan keuangan dengan tema yaitu analisis risiko rasio keuangan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya Hijrah Nur Atikasari, kedua yaitu Aris Setiawan, ketiga Dwi Astuti, keempat Siti Aisyah, kelima yaitu Mutiara Bukhari Miftahul Jannah. Pertama yaitu pengertian analisis risiko. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Sedangkan rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti, misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total aset. Sederhana, analisis risiko dapat diartikan sebagai prosedur untuk mengenali suatu ancaman dan kerentanan, kemudian menganalisisnya untuk memastikan bahwa pembongkaran dan menyoroti bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau dikurangi. Selanjutnya yaitu sumber-sumber risiko. Berikut contoh sumber risiko yang timbul. Pertama yaitu ada sumber internasional. Contoh risiko yang timbul yaitu ketidakstabilan pemerintah lokal. Kedua yaitu ketidakstabilan pemerintah setempat. Ketiga yaitu risiko perubahan kurs mata asing. Keempat yaitu resesi dunia. Yang kedua yaitu sumber domestik. Contoh risiko yang timbul yaitu resesi, inflasi atau deflasi, perubahan tingkat bunga, perubahan demografis, perubahan kebijakan dalam negeri, perubahan politik dalam negeri. Yang ketiga yaitu sumber industri, yaitu contoh risiko yang timbul yaitu perubahan teknologi, persaingan, perubahan kekuatan tawar-menawar dalam industri, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan industri. Keempat yaitu sumber perusahaan. Contoh risiko yang timbul yaitu perubahan manajemen, perubahan strategi, risiko terkena bencana, risiko terkena tuntutan hukum. Kegiatan perusahaan dan aliran kas yang dihasilkan atau dibutuhkan, yaitu pertama, kegiatan perusahaan itu melalui operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kemampuan perusahaan menghasilkan kas yaitu dari operasi yaitu probabilitas perusahaan, dari investasi yaitu perusahaan, pendanaan yaitu kapasitas manajemen. Sedangkan kebutuhan yang menggunakan kas yaitu dari operasi yaitu kebutuhan modal kerja, kebutuhan investasi pada aktiva baru, membayar hutang dengan bunga dan kewajiban lainnya. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu dari operasi yaitu likuiditas jangka pendek, investasi yaitu likuiditas jangka panjang, yaitu dari pendanaan yaitu likuiditas jangka panjang. Kemudian pembagian resiko dan resiko, yaitu pertama, analisis risiko dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis risiko jangka pendek, yaitu memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu analisis risiko jangka panjang, yaitu memfokuskan pada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya lebih dari 1 tahun. Risiko dikelompokkan menjadi lebih dari 1 tahun. Nah, yaitu resiko dikelompokkan menjadi dua, yaitu resiko spesifik dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Kemudian yang kedua yaitu resiko sistematis, yaitu resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Kemudian yaitu selanjutnya yaitu akan diterangkan oleh Mbak Astuti, yaitu dari skema analisis resiko jangka pendek. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas jangka pendek. Risiko likuiditas jangka pendek merupakan suatu pemahaman tentang siklus operasi perusahaan. Ada 3 rasio yang dapat digunakan untuk
memperkirakan kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. 3 rasio yang berkaitan tersebut besarnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yaitu 1. Rasio lancar, rasio quick, dan rasio aliran kas operasional terhadap hutang lancar. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Rasio quick. Rasio quick menggunakan aset-aset yang akan berubah menjadi kas dengan lebih cepat. Dalam perhitungan rasio quick, persediaan dikeluarkan karena dianggap lama untuk berubah menjadi kas. Selanjutnya, rasio aliran kas terhadap hutang lancar. Rasio ini menunjukkan sejumlah kas yang dihasilkan dari operasi dapat menunjukkan kewajiban lancar perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar atau menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas modal kerja, risiko likuiditas jangka panjang, rasio utang kerja jangka panjang, dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang pertama yaitu rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja yaitu menghitung seberapa cepat modal kerja berputar atau menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Siklus kas sendiri dihitung dengan cara sebagai berikut. Siklus kas sama dengan rata-rata umur piutang ditambah dengan rata-rata umur persediaan dikurangi dengan rata-rata umur hutang. Untuk mengetahui nilai rata-rata dari piutang, utang, dan persediaan sendiri dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Untuk menghitung perputaran piutang dengan cara penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Perputaran hutang sama dengan pembelian dibagi dengan rata-rata hutang. Pembelian sama dengan harga pokok penjualan ditambah dengan persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Setelah mengetahui dari nilai perputaran tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu menghitung jangka waktu rata-rata tiap aktivita atau hutang tersebut. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata umur piutang. Untuk menghitung rata-rata umur piutang dengan cara rata-rata umur piutang sama dengan 365 dibagi dengan putaran piutang. Yang kedua, rata-rata umur persediaan sama dengan 365 dibagi dengan putaran persediaan. Yang ketiga, yaitu rata-rata umur hutang sama dengan 365 dibagi dengan putaran hutang. Selanjutnya yaitu risiko likuiditas jangka panjang. Risiko likuiditas jangka panjang mencerminkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio aktivitas modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar atau menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Beberapa rasio yang ada dalam likuiditas jangka panjang yaitu rata-rata umur piutang, rata-rata umur persediaan, rata-rata umur hutang. Rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai risiko solvabilitas jangka panjang yaitu yang pertama, rasio utang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar total utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu rasio utang terhadap ekuitas.
Rasio ini menunjukkan seberapa besar total utang yang dimiliki oleh perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Rasio kewajiban terhadap aktiva atau liabilities to asset rasio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan untuk membiayai aktiva pemisahan. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil rasio perusahaan, maka semakin kecil pula risiko yang dihadapi perusahaan. Yang selanjutnya rasio cakupan bunga atau coverage ratio interest. Rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan untuk dapat menutupi atau memenuhi kewajiban bunga atas pinjamannya kepada kreditor. Rasio ini mengukur berapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak bisa menutup bunga. Selanjutnya, rasio aliran kas operasional terhadap total hutang atau operating cash flow to total liabilities ratio. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari kegiatan operasi untuk menutupi atau memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutupi kewajibannya. Aliran kas dari operasi bisa dilihat dari laporan aliran kas, yaitu dalam komponen operasi. Yang terakhir yaitu rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal atau operating cash flow to capital expenditure. Rasio ini menunjukkan seberapa besar arus kas operasi yang dihasilkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pengeluaran modal. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutupi pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang dengan bunganya. Rasio tersebut bisa dihitung sebagai alternatif lain dengan rumus yaitu aliran kas dibagi laba bersih ditambah depresiasi. Rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal bisa dikritik karena rasio tersebut tidak mempertimbangkan besarnya utang secara eksplisit seperti dalam rasio-rasio utang.